Baik, pembahasan yang pertama yaitu tentang kelompok mutakalimin. Apa sih kelompok mutakalimin itu? Jadi, kelompok mutakalimin ialah orang yang menekuni perdebatan teologis. Perdebatan teologis itu seperti perdebatan agama, yang mana di dalam perdebatannya itu menggunakan penalaran deduktif. Penalaran deduktif itu seperti halnya pemikiran yang cara kerjanya menggunakan teori yang sudah diketahui akan kebenarannya. Pengembang kelompok mutakalimin biasa disebut dengan nama Thoriqah mutakalimin karena mayoritas orangnya adalah tokoh ilmu kalam seperti Abi Hasan Al-Basri dan juga Qadhi Abdul Jabbar. Kelompok mutakalimin ini pembahasannya selalu berdasarkan metode yang umum seperti yang digunakan di ilmu kalam, seperti halnya menggunakan akal sehat dan juga menggunakan dalil-dalil yang meyakinkan. Mazhab mutakalimin juga sering disebut sebagai jumhur ulama. Kenapa? Karena mazhab mutakalimin telah diakui oleh mayoritas ulama seperti Malikiyah, Syafi'iyah, dan juga Hanabilah. Dalam mazhab ini, para ulama membahas tentang metode ilmu kalam seperti halnya menegaskan kaidah-kaidah yang umumnya itu tidak terikat dengan furu'. Furu' itu semacam masalah agama yang tidak ada dasarnya. Dan dalam pengembangan teori, para ulama menetapkan kaidah-kaidah yang mempunyai alasan yang kuat baik secara Al-Quran dan hadis yang tanpa dipengaruhi oleh masalah furu'. Aspek kebahasaan mazhab mutakalimin sangat dominan antara tahsin dan takbih. Tahsin adalah sesuatu yang diyakini dan dapat diterima oleh akal maupun tidak. Sedangkan takbih adalah berpikir bahwa sesuatu yang buruk itu dapat dicapai dengan akal maupun tidak. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat Islam pertama, yaitu Al-Kindi. Al-Kindi adalah filsuf Islam pertama yang memiliki kontribusi signifikan dalam berbagai bidang ilmu, yaitu termasuk sains, filsafat, dan matematika. Dia tumbuh dalam lingkungan budaya penting Kufah dan Basra. Al-Kindi memperoleh pendidikan yang luas dalam bahasa Arab, sastra, dan matematika. Pendidikannya mencakup keterampilan membaca dan menghafal Al-Quran, serta pengembangan minat pada sains dan filsafat sepanjang hidupnya. Pindahnya ke Baghdad memungkinkan menjalin konveksi dengan ilmuwan dan menerjemahkan karya filsuf Yunani seperti Plotinus ke dalam bahasa Arab. Al-Kindi memiliki keahlian dalam berbagai bidang ilmu, termasuk astronomi, geometri, matematika, farmakologi, aritmatika, psikologi, optik, politik, dan musik. Meskipun ia terkenal sebagai dokter istana, dia juga dikenal sebagai penulis dan ensiklopedia sains dan filsafat. Dalam filsafatnya, Al-Kindi mendefinisikan filsafat sebagai batas pengetahuan manusia dan pemahaman tertinggi tentang sejarah. Filsafat menurutnya bertujuan untuk mengetahui kebenaran teori dan menerapkan kebijakan dalam praktik. Fondasinya adalah filsafat awal, yaitu Tuhan sebagai sumber segala kebenaran realitas, menghasilkan gagasan-gagasan tentang pemikiran filosofis, matematika, serta refleksi tentang akal dan jiwa. Oke, di sini saya Selviana Ramadasari akan menjelaskan tentang Al-Farabi. Nah, Al-Farabi ini memiliki nama lengkap Abu Nasr Muhammad bin Larhan bin Uzalak Al-Farabi. Al-Farabi ini lahir di kota Wessex pada tahun 259 Hijriah atau 872 Masehi. Nah, Al-Farabi ini juga disebut dengan Al-Mu'allim Tsani atau grup kedua. Hal tersebut karena pemikiran Al-Farabi ini yang menghubungkan antara filsafat Yunani dan filsafat Islam.
Nah, filsafat Al-Farabi ini memiliki beberapa pemikiran tentang filsafat. Yang pertama ada filsafat metafisika, di mana Al-Farabi ini memiliki pikiran atau beberapa pertanyaan mengenai keberadaan, bentuk, dan kekuasaan serta penciptaan alam Tuhan. Nah, Al-Farabi ini berpendapat tidaklah segala sesuatu yang ada kecuali ada gagasan atau tujuan untuk diciptakannya segala sesuatu itu. Nah, yang kedua ada filsafat profetik, di mana pemikiran Al-Farabi ini berpendapat bahwa agama dan konsep kenabian memiliki keterkaitan. Nabi dalam Islam merupakan utusan yang diutus Tuhan yang bertujuan untuk tugas keagamaan, di mana mereka diberi wahyu dari Allah. Al-Farabi ini juga menyatakan bahwa Nabi itu memiliki imajinasi yang tajam dan selalu tepat waktu. Nah, kemudian ada filsafat politik, di mana Al-Farabi ini lebih condong pada gagasan atau pemikiran Plato, Aristoteles, dan Ibnu Arabi. Nah, Al-Farabi ini juga berpendapat bahwa negara yang baik itu ibaratkan orang yang sehat, di mana perkembangan dan pertumbuhannya itu yang stabil. Nah, kebalikannya, negara yang buruk itu ibaratkan orang yang sakit, sebab perkembangan dan pertumbuhannya itu yang tidak stabil. Yang terakhir itu ada juga filsafat pendidikan Al-Farabi, di mana ia berpendapat bahwa seorang guru harus memberikan contoh kepada muridnya, tetapi contoh tersebut tidak dalam perkataan saja, namun melalui perbuatan juga. Terima kasih. Selanjutnya tentang tokoh Ibnu Sina. Ibnu Sina juga dikenal sebagai Avicenna, lahir di Avicena, sekarang menjadi Uzbekistan, pada 980 Masehi. Dia menunjukkan kecerdasan luar biasa dengan menghafal Al-Quran dan memahami sastra sejak usia 10 tahun. Ibnu Sina mulai belajar kedokteran pada usia 16 tahun, dan selain aspek teori, mengaplikasikannya dengan merawat orang miskin. Dikenal sebagai pangeran para dokter, Ibnu Sina menjadi terkenal sebagai dokter pada usia 18 tahun, dan dia meninggal pada tahun 1037 Masehi karena penyakit umum. Pemikirannya terbatas. Pada filsafat memisahkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama jiwa tumbuh-tumbuhan, yang kedua jiwa binatang, yang ketiga jiwa manusia dengan kekuatan teoritis dan praktis. Ibnu Sina mengakui pengaruh Al-Farabi sebagai gurunya, dan perjalanan hidupnya tidak hanya teoritis, melainkan mencakup pengalaman nyata merawat orang miskin. Ibnu Sina memiliki karya mencakup aspek metafisika, memahami Aristoteles, dan pemisahan jiwa menjadi komponen-komponen yang berbeda. Selanjutnya yaitu Al-Ghazali. Nama lengkap Al-Ghazali ialah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau lahir di kota Tus pada tahun 450 Hijriah dan meninggal pada tahun 505 Hijriah. Sebagai seorang cendekiawan Islam dan memiliki pemikiran yang mendalam, Al-Ghazali sampai mendedikasikan sebagian besar waktunya hanya untuk menuliskan pemikirannya saja. Di antara karya-karyanya yang paling populer adalah tentang ilmu kalam, tasawuf, filsafat, tafsir Al-Quran, mantik, usul fikih, dan masih banyak lagi. Di antara karyanya yaitu seperti Ihya Ulumuddin, Maqasid al-Falasifat, Tahafut al-Falasifah, dan juga Al-Munqiz min al-Dalal. Dan di bidang filsafat, logika, ilmu kalam itu seperti Mi'yat al-Ilmi, Al-Iqtisaf fi al-I'tad, dan Mahku an-Nazar fi al-Mantiq. Selanjutnya yaitu pandangan Al-Ghazali tentang filsafat dan para filsuf. Jadi Al-Ghazali di sini menekankan bahwasanya terdapat 3 masalah yang mengubah para filsuf menjadi orang yang tidak beriman.
Pertama, para filsuf berpendapat bahwa dunia itu bersifat qadim, tidak mempunyai permulaan. Akan tetapi, menurut Al-Ghazali, yang qadim, yang tanpa permulaan itu hanya Tuhan. Karena Tuhan di dunia ini hanya satu, yaitu Allah, yang mana Allah menciptakan semua yang ada di dunia ini. Terus yang kedua, Ibnu Sina berpendapat bahwa Tuhan tidak dapat mengetahui hal-hal yang spesifik. Akan tetapi, menurut Al-Ghazali, pengetahuan tentang Allah itu mencangkup semuanya dari awal hingga akhir tanpa adanya perubahan. Meskipun di alam terjadi atau adanya perubahan. Dan yang terakhir atau yang ketiga, yaitu para filsuf meyakini bahwa apa yang dibangkitkan dari kubur ke akhirat adalah spiritual. Padahal kenyataannya Allah itu menciptakan segala sesuatu, tidak ada keraguan bahwa nantinya Ia akan kembalikan ke akhirat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tokoh yang bernama Ibnu Rusyad. Nama lengkapnya ialah Abu Walid Muhammad Ibnu Muhammad. Ibnu Rusyad ini lahir di Cordova, dikenal dengan nama yang lebih umum atau lebih tenarnya itu adalah namanya Ibnu Rusyad. Beliau lahir pada tahun 510 Hijriah atau 126 Masehi. Selanjutnya karya-karyanya itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Fas al-Maqal min al-Itishal fi Mabain al-Hikmat wa al-Syariah. Itu buku ini menjelaskan tentang hubungan antara agama dengan filsafat. Terus yang selanjutnya, Al-Kashifan Manahij al-Adilat fi Aqaid al-Milad. Buku ini isinya mengkritik metodologi sufi, akademisi, dan kalam. Yang selanjutnya, Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid. Buku ini memuat uraian-uraian yang berkaitan dengan fikih. Yang selanjutnya, Pemikiran Ibnu Rusyad. Ibnu Rusyad ini sebagai penafsir Aristoteles. Beliau ini sangat terpengaruh oleh filsuf Yunani kuno. Ibnu Rusyad ini mencurahkan sebagian besar usahanya untuk menyusun syariah atau terjemah karya Aristoteles dan mencoba mengkonstruksi ide-ide Aristoteles. Yang selanjutnya, Pemikiran Epistemologi Ibnu Rusyad. Dalam bukunya yang berjudul Fas al-Maqal, Ibnu Rusyad berpendapat bahwa mempelajari filsafat itu menjadi mata kuliah yang sangat wajib. Berdasarkan argumentasi beliau bahwa filsafat itu ibarat ilmu yang mempelajari benda-benda nyata. Maka dari itu manusia berusaha mengambil hikmah atau ibrah darinya sebagai sarana pembuktian bahwa keberadaan Tuhan yang Maha Esa. Yang selanjutnya itu Ibnu Rusyad berpendapat ada 3 macam cara manusia dalam memperoleh pengetahuan. Yakni yang pertama itu lewat metode al-khatabiyah atau biasa disebut retorika. Yang selanjutnya metode al-jadaliyah yang bisa disebut dialektika. Yang selanjutnya lewat metode al-burhaniyah atau bisa disebut dengan demonstratif. Yang selanjutnya itu pemikiran metafisika. Ibnu Rusyad itu berpendapat dalam masalah ketuhanan, Allah itu adalah penggerak
penggerak pertama atau penggerak utama. Bisa disebut, beliau menyebut muharrik al-awal. Yang selanjutnya itu sifat positif yang bisa diberikan kepada Allah itu ialah akal dan makul. Wujud Allah itu esa, dan keesaan Allah tidak berbeda dari zatnya. Pemikiran Ibnu Rusyad dalam hal ketuhanan ini jelas sekali ia terpengaruh dari tokoh-tokoh seperti Aristoteles, Plotinus, Al-Farabi, dan Ibnu Sina. Yang selanjutnya, mensifati Tuhan yang Maha Esa itu adalah ajaran Islam. Akan tetapi menamakan Tuhan sebagai penggerak pertama itu tidak pernah ditemukan dalam hal pemahaman Islam sebelumnya. Itu hanya dijumpai dalam filsafat Aristoteles, Plotinus, Al-Farabi, dan Ibnu Sina.